Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman sekalian rahimakumullah. Tema kita kali ini betul sekali yang sampaikan Mas Riki tadi, ini cukup cukup membutuhkan perenungan kita ya, yaitu perjalanan kita menuju keabadian. Baik, kita langsung mulai saja. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hal ini. Kita akan mulai dari siklus kehidupan manusia. Yang pertama seperti yang disebutkan di dalam surah 40, ini namanya surah Ghafir, surah 40 pada ayat yang ke-11, ayat 11 ya, di mana Allah berfirman dalam ayat ini, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya. Mas Riki bisa bantu untuk membaca terjemahannya? Surah nomor 40, surah Ghafir, ayat yang ke-11. Surah Ghafir juga disebut dengan surah Al-Mu'min. Ya, di Al-Quran ada surah Ghafir, ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Mu'min. Nah, ini surah yang ke-40 namanya surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Dalam ayat ini Allah berfirman, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya. Oke, terjemahannya ini, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya, ini ucapan orang yang telah divonis mendapat siksa kelak di akhirat ya, yaitu dengan menyatakan, ya Tuhan, kami telah mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi setiap orang itu akan mengalami fase ini, mati 2 kali dan hidup 2 kali. Nah, siklusnya seperti apa? Kapan mati yang pertama, kapan hidup yang pertama, kapan mati yang kedua, kapan hidup yang kedua, ini dijelaskan di ayat yang lain. Ya, siklusnya ada di surah 2, surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Di mana Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, ini surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat yang ke-28. Silakan Mas. Oke, ini surat kedua ya Pak, Ya, Pak Ustadz ya. betul sekali. Di ayat 28 itu artinya bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, bagaimana kalian wahai manusia kok bisa-bisanya ingkar kepada Allah padahal kalian itu tadinya mati. Inilah kematian yang pertama sebelum kehadiran kita di dunia ini. Ya kan? Nanti kita lanjutnya kita akan lihat. Kemudian kuhidupkan kalian fa ahyakum. Di sini pakai huruf fa yang terjemahannya maka, bukan kemudian sebetulnya, ya. Maka kuhidupkan kalian. Ini berarti apa? Itu betul-betul prerogatif Allah. Jarak antara di alam ruh dengan akhirnya ruh tiupkan di dalam janin seorang ibu, maka itulah mulai kehidupan dunia yang pertama ini. Itu yang kemudian waktunya hanya Allah yang Maha mengetahui. Fa ahyakum, kuhidupkan kalian. Inilah hidup yang pertama di dunia. Summa yumitukum, kemudian kumatikan kalian. Inilah kematian yang kedua.
konsekuensi logis, konsekuensi yang paling pasti dari kehidupan kita di dunia ini, semuanya pasti akan bertemu dengan kematian. Dan itulah yang disebut kematian yang kedua. Tsumma yuhyikum, kemudian kuhidupkan kalian. Itulah kehidupan yang kedua yang disebut kehidupan akhirat. Ya, summa ilaihi turja'un. Kemudian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksud mati 2 kali, hidup 2 kali. Urutannya apa? Mati, hidup, mati, hidup. Gitu ya. Nah, ini yang menarik. Kenapa sebelum keberadaan kita di dunia kok Al-Qur'an menyebut kita ternyata disebutnya sebagai mati gitu. Sebelum kita hadir di kehidupan pentas dunia ini, ternyata oleh Al-Quran itu disebutnya sebagai mati, yaitu mati yang pertama. Nah, maka kemudian salah satu definisi mati itu ketiadaan hidup di dunia. Bukan ketiadaan mutlak, tapi tidak ada di dunia saja. Tapi berarti ada di dimensi alam yang lain. Alam yang lain itu seperti apa? Mari kita lihat nanti berikutnya. Baik. Nah, kemudian seperti apa kondisi atau penjelasan Al-Quran tentang apa yang dialami oleh seseorang sebelum lahir ke dunia ini yang disebut sebagai mati yang pertama. Salah satu informasi Al-Quran tentang kondisi yang dialami oleh makhluk Tuhan bernama manusia ini ketika sebelum hadir di dunia, ini dijelaskan di surah nomor 7, surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat yang ke-172, ya, di mana Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, Tuhan belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya. Ayat ini menjelaskan tentang informasi apa yang kita alami atau dialami seluruh anak Adam. Nah, Al-Quran itu ketika menyebut manusia itu salah satu yang dipakai ungkapannya di samping yang paling banyak istilah anas, artinya manusia. Yang kedua ada insan, artinya juga manusia. Yang ketiga ada istilah bani Adam atau zurriyati Adam. Itu artinya apa? Keturunan Adam. Maka kita semua ini adalah keturunan Adam. Maka disebutnya kita juga sebagai manusia Bani Adam. Nah, apa yang dialami oleh ruh keturunan Adam semuanya sebelum lahir ke dunia, yaitu telah teken kontrak berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berjanji di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, yang mana ketika nanti akan hidup di dunia dengan fasilitas yang telah ditanamkan oleh Allah di dalam diri setiap orang itulah, maka manusia punya kemampuan mengenal Tuhan. Dalam bahasa Al-Quran itu namanya fitrah, yaitu kemampuan untuk nantinya mengenal Tuhan. Maka sebetulnya setiap orang itu punya naluri fitrah bertuhan. Maka dalam konteks ini sebetulnya tidak ada orang yang ateis mutlak, itu tidak ada. Kenapa? Setiap orang itu lahir sudah membawa potensi percaya kepada Tuhan. Nah, cuma kalau ada yang ketika dewasa merasa tidak butuh Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, itu hanya sebentar. Karena apa? Faktanya setelah nanti kematian itu tiba, dia tidak bisa mengelak. Setiap orang pasti mengakui bahwa Tuhan itu ada. Itu yang disebut oleh Al-Quran dengan kasus Fir'aun. Fir'aun itu bukan hanya dia nggak percaya Tuhan, Fir'aun itu bahkan berani mengaku dirinya sebagai Tuhan, gitu kan? Tapi ketika meninggal, ternyata dia katakan, sekarang aku beriman kepada Tuhan. Aku termasuk orang yang Muslim. Nah, itu yang ini menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki kesadaran yang namanya fitrah. Bahkan fitrah itu kalau dalam penjelasan hadis Nabi itu Muslim. Maka kalau bahasa mudahnya Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah itu masuknya dalam keadaan Muslim. Kenapa kita simpulkan demikian? Karena lanjutan ayatnya lanjutan hadisnya Allah mengatakan, Nabi bersabda, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu akhirnya apa? Dia yuhawidanihi Yahudi, yumajjisanihi Majusi, yunassiranihi Nasrani.
Rasulullah tidak mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan bayi itu akhirnya yusallimanihi Islam, enggak. Karena apa? Hakikatnya setiap anak lahir sebagai muslim. Maka dalam keyakinan kita, setiap anak siapapun orang tuanya itu muslim. Maka kita tidak boleh memberi label anak haram. Ya. Kalau ada orang yang lahir dari, mohon maaf, hubungan gelap, hubungan perzinaan, tetap anak itu sebagai anak yang muslim, anak yang suci, tidak membawa dosa. Yang dosa orang tuanya yang berzina, anaknya tidak boleh. Ya, ini contoh bagaimana sekelumit tentang informasi apa yang dialami oleh manusia sebelum kelahirannya di dunia. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada episode kehidupan yang pertama, kehidupan di dunia ini. Al-Quran begitu banyak menjelaskan tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Tapi kita ingin fokus di sini aja segaris-garis besar. Yaitu apa? Mari kita lihat. Surah 67, surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Di ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah 67, surah Al-Mulk atau Tabarak, ayat yang kedua. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Iya. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Kata kunci kita, untuk menguji. Jadi artinya apa? Hidup di dunia ini memang tempat kita diberi ujian. Ini bukan tempat kita untuk mendapatkan balasan. Tapi kita tempat mendapat ujian. Nah, ujian itu secara garis besar hanya ada dua jenis. Dua jenis ujian hidup manusia. Ini disebut di surah nomor 21 ayat 35. Ya. Dua jenis ujian hidup manusia. Allah berfirman apa? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebahagiaan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan atau kesusahan, atau dalam istilah yang dipakai Al-Quran dengan musibah, ya, dan kesenangan sebagai cobaan. Nah, maka ujian hidup di dunia itu cuma dua macam. Kalau nggak susah, senang. Itu aja. Dan itu akan silih berganti. Ada saatnya kita susah, ada saat kita senang. Itu kita tidak bisa milih itu. Kalau boleh milih ya kita pengennya diuji yang senang terus, toh. Muda foya-foya, kemudian tua kaya raya, mati masuk surga. Pengennya kan begitu. Tapi kita nggak bisa milih ujian. Ujian hidup hanya dua macam, yaitu kesusahan dan kesenangan. Yang menarik, Al-Quran ketika menyebut cobaan ini yang didahulukan adalah kesusahan. Kenapa? Karena naluri manusia itu akan langsung merespon, merasa mendapat cobaan ketika tertimpa kesusahan. Tapi sebaliknya, meskipun hakikat kesenangan itu sebagai cobaan, tapi kita umumnya, manusia, kalau sedang mendapat kesenangan, sedang sukses, sedang naik daun, sedang terkenal, ya, sedang jaya, tidak merasa mendapat cobaan. Meskipun hakikatnya itu cobaan. Itulah mengapa justru banyak orang yang gagal ketika diuji dengan dengan kesenangan. Karena apa? Mayoritas orang dalam sejarah ataupun tokoh dalam sejarah yang durhaka kepada Tuhan, mereka orang-orang yang sukses. Mereka yang diberikan anugerah dengan berbagai macam fasilitas kehidupan. Di zaman Nabi Ibrahim, kita mengenal siapa yang durhaka, Namrud. Zaman Nabi Musa, Fir'aun, Qarun, Hamam. Demikian juga di zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya. Mereka tokoh-tokoh yang sangat punya pengaruh besar, punya status sosial yang tinggi dalam kehidupan sosial. Tapi apa? Nggak lulus dengan itu semuanya. Karena digunakan untuk kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini setelah garis besar hakikat mati dan hidup yang pertama. Maka Bapak Ibu, sebagai sebuah kesadaran
ya, bahwa hidup di dunia ini sebagai cobaan, tempat kita ada cobaan, maka yang terpenting bagaimana cara dan sikap menghadapi cobaan. Itu yang penting. Bukan jenis cobaannya, karena itu bukan wilayah kita. Domain kita itu pada sikap kita menghadapi cobaan. Kita nggak bisa memastikan, menentukan supaya cobaan kita hanya satu, tidak bisa. Maka wilayah kita bagaimana memastikan sikap yang tepat atas setiap cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Rumusnya kata Rasulullah apa? Kalau kita sedang diberikan cobaan dengan kesulitan, maka bersabarlah. Ketika sedang diberi cobaan dengan kesenangan, maka bersyukurlah. Itulah dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, ajabtu amral mu'min. Saya sungguh kagum dengan pribadi karakter orang mukmin itu. Kenapa? Kullu khair, semuanya baik. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka bersabar. Itu baik buat dia. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Itu juga baik buat dia. Maka bagi orang mukmin itu pilihannya hidupnya akan senantiasa mendapat kebaikan-kebaikan. Yang ada itu kalau menjadi orang mukmin yang cerdas itu apa? Hidupnya hanya antara baik dan lebih baik. Antara baik dan kebaikan-kebaikan. Terus kebaikan-kebaikan terus yang dirasakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, demikian juga salah satu jenis cobaan yang menyenangkan itu disebutnya di sini. Surah 8 ayat 28. Wa'lamu annama, ini contoh ujian kesenangan di dunia. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Hanya dua cobaan yang paling berat. Harta, anak. Ya, yang disebutnya cuma dua, harta dan anak. Istri dan suami nggak disebut ini. Kenapa? Meskipun cobaan, tapi nggak seberat dua ini. Ya kan? Meskipun suami itu sebagai cobaan juga buat istri kadang-kala, tapi nggak seberat masalah anak. Kenapa? Karena kalau anak itu adalah unconditional love. Orang tua itu mencintai anaknya itu sudah otomatis, fitrahnya begitu. Maka di Al-Quran tidak ada ayat yang memerintahkan agar mencintai anak orang tua. Tidak ada itu. Ayah dan ibu, sayangilah anak-anakmu. Nggak ada. Kenapa? Nggak usah pakai ayat. Setiap orang tua pasti sayang kepada anak. Yang banyak itu ayat yang memerintahkan agar anak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena sering lupa. Maka diingetin terus. Nah, tapi yang menarik, teman-teman, ini yang disebut nomor satu itu harta. Ya kan? Cobaan yang paling berat itu apa? Harta. Maka di mana-mana kalau ingin tahu orang itu agamanya bagus enggak, Mbak sih? Imannya kuat atau enggak sih? Sodornya aja bagaimana sikapnya berkaitan masalah harta. Nah, itu yang paling nyata itu. Dan faktanya, ya mohon maaf, tanpa suudzon, seringkali kita mendapati siapapun itu kamu sudah urusannya masalah harta, kemudian menjadi sama kelihatannya. Sama apa? Sama bahwa itu sangat disukainya dan seringkali mengabaikan aturan agama. Maka nggak ada urusan, mohon maaf, kiai, ustadz, ulama, atau orang biasa, orang awam, urusan harta itu terkadang menjadi ujian yang paling berat. Maka kaya itu cobaan, tidak kaya juga cobaan. Ya, hati-hati itu. Ini hartamu dan anakmu sebagai cobaan. Maka apapun yang Allah anugerahkan terkait masalah harta, kuncinya bukan masalah banyak dan sedikit, tapi seberapa rasa syukur kita. Syukur itu seperti kalau kita buat lingkaran. Lingkaran kecil itu 360 derajat. Lingkaran besar juga 360 derajat. Artinya apa? Seberapapun Allah anugerahkan kepada kita rezeki, kalau kita pandai bersyukur, bahagianya itu sama. Kualitas bahagianya akan sama kalau orang itu bersyukur. Sedikit disyukuri, ya bahagia. Banyak disyukuri, ya bahagia. Banyak nggak punya syukur, nggak akan bahagia, demi Allah. Karena bahagia bukan masalah banyak sedikitnya, tapi pada rasa syukur kita. Baik, ini hakikat mati dan hidup yang pertama. Kita lanjut sekarang. Bagaimana dengan mati yang kedua? Mati yang kedua. Sebelum kita masuk sedikit penjelasan Al-Quran, istilah mati di dalam Al-Quran, termnya itu paling tidak itu ada 4. Ya, ada 4 term atau 4 istilah yang dipakai Al-Quran untuk menyebut kata mati. Yang pertama kata maut. Maut itu lawannya hayah, hidup.
Ya, itu paling banyak disebut itu. Ada 45 kali jumlahnya sama gitu. Maut. Apa artinya maut? Maut artinya terpisahnya ruh dan jasad. Ya, karena jasad kita dari tanah, maka dikubur kembali ke tanah. Ruh kita dari Allah, maka dia melanjutkan perjalanan kembali kepada Allah. Itu maut. Yang kedua ada istilah wafat. Wafat artinya sempurna. Jadi dengan wafatnya seseorang itu pintu kehidupan yang sempurna terbuka buat dia. Sehingga di dunia ini bukan tempat yang sempurna, bukan kehidupan yang sempurna. Sehingga jangan salah, kalau kita sedang punya masalah di dunia, tidak perlu putus asa. Karena apa? Masalah pasti selesai. Kalau nggak selesai masalahnya, kita yang selesai. Gitu. Maka nggak boleh putus asa, karena pasti selesai. Sebaliknya, kalau sedang sukses, jangan berbangga diri atau sombong, takabur apalagi. Karena apa? Pasti selesai juga. Sebanyak apapun orang miliki juga akan ditinggal. Nah itu kedua. Yang kedua ada istilah ajal. Itu artinya juga mati. Ajal artinya limit batas waktu. Ya, likulli ummatin ajal. Jika setiap umat ada ajalnya. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajalnya maka tidak akan bisa ditunda, juga tidak akan bisa disegerakan. Itu berkaitan dengan batas waktu kehidupan kita di dunia, itu ada limit ajalnya. Yang keempat ada istilah musibah. Musibah menjadi untuk kematian bagi kita yang ditinggal, bukan bagi yang meninggal. Oke, maka kalau ada orang yang menjadi korban COVID-19 dalam pandangan Al-Quran, kalau dia orang baik, justru syahid. Ya, itu bukan musibah buat dia. Musibahnya bagi kita yang masih hidup ditinggal. Karena apa? Kita kehilangan orang yang kita cintai. Baik, lanjut. Mari kita lihat. Nah, Al-Quran mengatakan nomor 1 bahwa kematian itu sebagai sebuah kepastian. Ya. Nah, ini yang menariknya, ini surah nomor 23, namanya surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-15. Ketika Allah menginformasikan tentang kematian dengan redaksi apa? Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian setelah itu, ini kalau lihat struktur pola kalimat dalam bahasa Al-Quran, terjemah yang letterlock begini bunyinya. Tapi terjemah letterlock ini nggak sesuai kaidah bahasa Indonesia ini. Kemudian setelah itu, sungguh, pasti, kamu benar-benar akan mati. Kenapa? Karena di ayat ini pakai 3 kalimat penegas. Pakai 3 kalimat penguat. Yang pertama apa? Huruf takkid, ya, inna, untuk menguatkan tuh, ditakkid itu. Inna, ini huruf taukid namanya. Terus kemudian apa? Huruf lam, lamayitun. Itu huruf lam itu artinya benar-benar. Yang ketiga apa? Ini jumlah kalimat nominal atau jumlah ismiyah dalam struktur bahasa Arab, itu juga bermakna sungguh-sungguh. Maka terjemahan yang letterlock dari ayat ini, sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Kita berhenti sejenak. Kematian kan pasti tiba. Orang nggak percaya Tuhan pun, dia kalau ditanya kamu mau mati nggak, pasti nanti akan mati. Tidak ada orang yang dalam kesadarannya itu merasa bahwa hidup akan terus, nggak akan mati, nggak ada itu. Jadi seandainya Allah berfirmannya itu pakai redaksi, kamu akan mati, kita sudah percaya. Tapi mengapa Allah sampai menggunakan penegasnya itu sampai 3 kali? Sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Jawabannya ada di ayat yang lain. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Manusia itu terlalu sibuk ngurusi kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Urusan akhirat mereka lalai. Ini belum saya tulis, ini ada di surah nomor 30 ya, surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Boleh Mas Riki, dibuka Mas Riki. Surah nomor 30, surah 30 ayat yang ke-7. Itu Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tadi surat 30 Pak ya, Ar-Rum ya, ayat 7. Di sini ini artinya sebentar.
Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Perhatikan kata lalai. Bukan lupa ya, lalai. Apa bedanya lupa dengan lalai? Kalau lupa sama sekali tidak ingat. Kalau lalai tahu tapi nggak fokus. Itu namanya lalai. Nah, Allah mengatakan kebanyakan manusia, urusan akhirat itu mereka lalai. Maka Allah ingatkan dengan kalimat yang sungguh pasti kalian benar-benar akan mati. Gitu. Dan mati itu bukan selesai masalah. Mati dalam perspektif Al-Quran bukan berarti terus kemudian selesainya kehidupan manusia. Terus begitu saja. Jangankan nggak usah pakai dalil teks ayat dulu lah. Kita pakai akal sehat saja. Ini yang disebut dalil akal ya, dalil akli. Kalau orang itu mati terus kok selesai gitu aja, sungguh itu nggak bisa diterima akal sehat. Nggak adil hidup ini. Karena faktanya apa? Banyak orang yang baik-baik, tapi justru kehidupannya jauh dari sempurna, jauh dari normal, jauh dari keberuntungan. Tapi sebaliknya banyak orang yang jahat gitu ya. Tapi kok hidupnya kelihatannya nyaman-nyaman saja begitu. Kok mereka justru mati juga. Nah, kalau tidak ada pembalasan, itu sungguh tidak adil. Maka akal sehat mengatakan harus ada kehidupan setelah kematian itu. Maka disinilah Allah mengatakan nih, surah nomor 62 nih, namanya surah Al-Jumu'ah, pada ayat yang ke-8. Allah berfirman apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, itu ya, katakanlah kematian yang umumnya manusia nggak suka. Lari itu maksudnya manusia nggak suka. Fitrah manusia, nalurinya itu inginnya hidup terus, gitu ya. Maka kalau sakit, meskipun usia udah lanjut, tetap diobati, karena pinginnya masih sehat panjang umur. Ya, misalnya nih kita dianugerahi umur sampai misalnya ya maaf katakanlah ya alhamdulillah mudah-mudahan ya misalnya sampai 90 100 tahun sakit, pasti itu naluri kita anak cucunya keturunan pasti akan tetap mengobati. Gitu. Dan kalau ulang tahun tetap kita akan mengucapin selamat ulang tahun. Terus ya doanya ya panjang umurnya begitu. Gak mungkin lagunya kok jadi pendek umurnya, nggak usah. Karena apa? Itu tadi, manusia nalurinya pengen hidup terus. Nah, setelah kematian itu tiba, Allah mengatakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami akan kabarkan kepada kalian atas semua yang kalian kerjakan ketika di dunia ini. Nah, itulah konsekuensi logis kenapa ada kematian. Baik, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kemanakah gerangan perjalanan manusia setelah kematian keduanya itu tiba? Tadi kita sudah singgung di awal sedikit ya, bahwa jasad kita ini, ya semua ini, jasad fisik, body, ini berasal dari tanah, maka dia kembali ke tanah. Selesai. Ya, maka kemudian, mohon maaf, ini badan kita ini, ya kalau sudah selesai meninggal itu ya sudah selesai. Nggak usah berlebihan lah untuk dimakamkan di mana, tempatnya seperti apa itu, karena nggak pengaruh lagi untuk kehidupan selanjutnya itu. Bahkan seandainya orang misalnya kecelakaan meninggal atau kebakaran atau kemudian tenggelam atau karena ya gempa bumi terus ya tertimbun, nggak ada arahnya dalam konteks apa? Ya, dalam konteks yang tidak menentukan bagaimana jasad seseorang itu ketika meninggalnya itu apakah ada kaitan dengan ruhnya tidak. Nah, Al-Qur'an mengatakan di sini perjalanan selanjutnya manusia disebutnya kemudian berada di sebuah dimensi alam yang namanya barzakh atau alam kubur. Nah, Al-Quran mengatakan di surah 23 Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Silakan Mas. Ini ayat 99, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. 100-nya?
Yang 100, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan, sekali-sekali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh secara bahasa artinya batas yang tidak mungkin ditembus. Itu namanya barzakh. Maka sering kita dengar istilah alam barzakh, ya, atau alam kubur. Ini berbeda dengan kuburan. Kata barzakh di Al-Quran itu untuk menunjukkan pembatas yang memang, maka misalnya ya di ayat yang lain itu kita sering mendengar ada dua laut, yang satu tawar, yang satu asin. Itu kenapa kok nggak bisa campur? Karena ada barzakh, ada pembatas yang nggak mungkin menyatukan mereka. Miwaraihim barzakhun, misalnya kata marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, itu contoh di surah Ar-Rahman itu. Maka orang yang telah tiba saat kematiannya, ruhnya kemudian melanjutkan perjalanan, berada di sebuah dimensi yang namanya alam barzakh, itulah yang disebut alam ruang tunggu sampai hari kebangkitan nanti. Tadi diayatkan, mereka di barzakh sampai kebangkitan itu, ya. Nah, maka apa yang dialami oleh seseorang di barzakh itu, apa yang dialami ruh seseorang tepatnya gitu ya, di barzakh itu yang kemudian kita sebut sebagai ada orang yang beruntung karena kebaikan amalnya di dunia, karena keimanannya beruntung, maka dia mendapatkan yang disebut sebagai nikmat kubur. Sebaliknya ada yang kemudian karena kedurhakaannya di dunia, mereka kemudian mendapatkan apa yang disebut sebagai siksa kubur. Tapi ini bukan siksa sebagai balasan, tapi ini hanyalah semacam bentuk kebaikan atau bentuk apa? Bentuk balasan yang Allah berikan bagi ruh orang-orang yang telah meninggal. Maka kita ambil contoh misalnya, nah contoh siksa kubur itu, ini bentuknya seperti yang digambarkan di surah 40, ya, surah 40, itu surah Al-Mu'min, ayat 45, ayat dan 46, ini kisah Fir'aun yang sudah tenggelam ribuan tahun yang lalu, sekarang ruhnya kan ada di alam barzakh. Apa yang dialami oleh para pengikut Fir'aun dan juga Fir'aunnya, di ayat ini katakan, an-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Silakan Mas. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Iya, ya, Firaun ini dikepung oleh azab, ayat 45 itu maksudnya ditenggelamkan. Dan ketika sekarang ini atau di alam barzakhnya diperlihatkan. Perhatikan kata kunci, diperlihatkan. Jadi baru diberi visualisasinya. Nanti kamu di situ loh, itu siksa kamu gitu. Nah, itulah mengapa di surah Yasin itu kan ada ungkapan ketika kiamat tiba mereka teriak ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celakalah kami. Kenapa mereka langsung teriak celaka? Karena mereka tahu sebentar lagi akan mendapat eksekusinya. Vonisnya sudah jatuh. Ya, maka vonisnya itu kapan? Ketika orang sudah meninggal, selesai vonis jatuh sebetulnya. Meskipun vonis ini nanti didukung dengan pengadilan, dengan pembuktian, itulah yang ada nanti akan kita tadaburi di ayat berikutnya gitu ya. Tapi yang kemudian ingin kita pastikan bahwa ini ayat berbicara tentang siksa kubur ketika lanjutan ayat mengatakan dan pada hari kiamat adkhilu ala fir'aun. Allah perintahkan kepada para malaikat adkhilu, masukkan dia. Jadi dimasukkannya nanti itu dalam siksa itu ketika hari kiamat. Nah, sebelumnya ada siksa itu bukan siksa neraka, tapi semacam situasi yang psikologis lah, situasi psikologis yang tidak nyaman ketika orang di alam barzakh itu yang disebut siksa kubur. Demikian juga situasi psikologis yang nyaman, yang bahagia, yang dialami seseorang di alam kubur, itu kita sebut dengan istilah nikmat kubur. Kita lihat contohnya. Ada di surah 3, 169, 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jangan kamu mengira orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, mereka mati. Enggak, mereka hidup. Tapi hidup di sisi Tuhannya, bukan di sisimu. Di sisi kita sudah wafat, sudah meninggal. Hidupnya mereka di sisi Tuhan, di alam ruh, di alam barzah. Dan mereka mendapat rezeki. Rezekinya apa? Allahu a'lam, tidak ada perinciannya. Yang pasti dengan itu dilanjutkan oleh berikutnya apa? Mereka bergembira dengan karunia Allah. Nah, satu, kegembiraannya ada dua macam. Mereka gembira dengan apa yang Allah berikan di alam barzah, dan kegembiraan satu lagi apa? Atas doa-doa dari orang yang masih tinggal di belakang, masih hidup di dunia. Maka ini sekaligus menjadi bukti doa bagi anggota keluarga, ya, atau khususnya putra-putri yang telah orang tuanya wafat, itu amat sangat membahagiakan bagi orang tua yang telah wafat. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyimpulkan bahwa nggak sampai dua orang hidup itu kecuali anak soleh, itu keliru besar. Kenapa? Kalau kita kemudian takziah, kita ikut menyolati, itu sholat jenazah itu kan doa. Kalau kita ke Mekah misalnya, lagi haji atau umroh, setiap habis sholat fardu, mesti langsung sholat jenazah, 4 kali takbir. Di antara takbir yang ketiga isinya apa? Doa untuk jenazah itu. Padahal kita nggak tahu, nggak kenal siapa orang yang meninggal. Kenapa kita mendoakannya? Ya karena kita meyakini bahwa itu akan sangat berkesan, akan sangat bermanfaat atas orang-orang yang telah wafat. Dikatakan di sini mereka bergembira atas anggota atau orang-orang yang masih tinggal di belakang. Baik, ini contoh nikmat kubur. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya. Berapa lamakah orang harus nunggu di alam kubur? Berapa lama orang harus menunggu di alam barzakh itu? Ada orang yang mengatakan, wah kalau mau orang hidupnya zaman Nabi Adam ribuan tahun yang lalu seperti Qabil, anaknya Adam yang membunuh saudara sendiri Habil, gitu ya. Itu kan berarti sampai hari ini udah puluhan ribu tahun ya, sudah sekian ribu tahun, berarti lama sekali nih. Yang enak nanti yang meninggal paling belakang menjelang kiamat di alam barzahnya sebentar. Nah, itu pakai logikanya seperti itu. Apa jawaban Al-Qur'an? Mari kita lihat. Surah nomor 23 ayat 112 114. Ini dialog antara orang yang telah meninggal. Qala kam labistum fil ardi 'adada sinin. Silakan Mas. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Oke, ini dialog antara Allah dengan orang yang telah meninggal. Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Maka ada yang menjawab, kami tinggal di bumi sehari. Ada lagi yang mengatakan sebagian setengah hari. Jawabannya begitu. Itu pun kemudian dikoreksi oleh Allah. Nggak benar, bro. Kalau kamu tahu, kamu sebetulnya tinggal di bumi cuma sebentar. Nggak sampai sehari. Kita berhenti sejenak. Bukankah usia manusia itu puluhan tahun? Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Ya kan? Nabi Ibrahim diyakini 450 tahun. Rata-rata usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60 tahun kata Nabi. Tapi kok kemudian oleh Allah dikatakan kalau kamu tahu sebenarnya kamu sebentar di dunia ini. Nah, inilah relativitas waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya di surah 22 ayat 47. Ya, kita lihat surah 22 ayat 47. Apa kata Allah? Firman Allah di ayat ini, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Silakan Mas. 22 Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak menyalahi janjinya dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kamu. Nanti ada juga ayat mengatakan ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah.
Malaikat itu naik ya ke hadirat Allah, termasuk Jibril, ukurannya yang satu hari 50.000 tahun. Itu untuk malaikat, itu dimensi waktunya jauh lebih cepat, ya kan? Seharinya bagi malaikat itu 50.000 tahun ukuran makhluk kita. Nah, di sini secara umum satu hari di sisi Tuhanmu di kehidupan setelah kematian itu sama dengan 1000 tahun perhitungan kita. Itu. Jadi kalau kita kaitkan kenapa jawaban Allah kalau kamu tahu sebenarnya kamu hidup sebentar, ini kalau 1000 tahun dibagi 24 jatuhnya setiap jam berarti kurang lebih 45 tahun. 45 tahun usia kita sama dengan 1 jam di sisi Allah. Jadi kalau kita usianya sampai 90 tahun, itu berarti baru 2 jam. Itulah kenapa tadi Allah bilang, kalau kamu tahu cuma sebentar. 2 jam. Ya toh? 2 jam itu main Mobile Legends ya nggak selesai, masih kurang. Ya toh? Main game online apalagi. 2 jam bayangkan itu. Waktu kita itu mayoritas kalau 90. Padahal usianya mungkin kadang-kadang cuma 60, 75. Berarti apa? 1,5 jam. Maka sebentar sekali usia kita itu. Nah itulah, maka relativitas waktu termasuk di alam barzah berapa lama, itu kita nggak pakai ukuran kita. Seandainya itu ribuan tahun sekalipun, itu ya berarti kalau bayangkan sejak zaman Nabi Isa ya, sekarang 2021 kan, itu baru 2 hari sama dengan. Bagi malaikat itu belum sejam. Wong malaikat itu 1 harinya sama dengan 50.000 tahun. Oke, inilah 5.000 nanti kesempatan lain kita bicara tentang relativitas waktu. Nah, sekarang kita masuk fase yang berikutnya, yaitu apa? Hidup kedua, yaitu kehidupan di akhirat. Inilah perjalanan manusia menuju keabadian, dimulai setelah wafat, maka manusia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan yang dimulai dengan yang disebut yaumul ba'ats atau yaumul qiyamah. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang seputar kebangkitan dan kehidupan akhirat, kita mulai. Nah, yang pasti kiamat itu waktunya dirahasiakan. Ya, itu firman Allah misalnya di surah 20 ayat yang ke-15, Allah berfirman di ayat ini, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Surah 20 ayat 15. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Iya, aku rahasiakan waktunya. Ya, Allah rahasiakan itu. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang masyhur ya di kitab Al-Arba'in Nawawi, itu hadis yang kedua. Itu cerita tentang masalah iman dan Islam, ihsan. Dan kemudian ditanya oleh Jibril kan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat tiba? Apa jawaban Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi sendiri nggak tahu kiamat tiba. Artinya apa? Kalau selama ini mungkin ada sementara orang, termasuk sebagian ustadz yang mungkin seringkali membuat narasi, menyampaikan tanda-tanda sudah dekat kiamat ini. So, buktinya apa? COVID-19, buktinya apa? Mengeringnya Danau Tiberias, buktinya apa? Oh, dengan argumentasi macam-macam lah. Kita ingin mengatakan, tidak usah pakai itu semua. Al-Quran sudah mengatakan kiamat memang sudah dekat. Tapi makna kedekatan dalam konteks iqtarabalinnas itu maksudnya pasti tiba. Itu. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah kapan kiamat? Nabi nggak jawab, malah nanya lagi. Lah kamu kok nanya-nanya kiamat? Emang situ sudah punya bekal berapa sih? Bekal kamu itu apa kok kamu berani nanya-nanya kiamat tuh? Apa penting itu? Yang penting bekal kamu. Nah, pertanyaan Nabi itu untuk menunjukkan kita tidak usah mikir kapan kiamat tiba, karena itu rahasia Allah. Yang kita pikirkan itu bekalnya apa untuk menghadapi kiamat, karena itu wilayah kita, domain kita, bukan masalah waktu kiamat, itu domainnya Allah. Maka saya nggak usah mikirin apa yang menjadi haknya dan domainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu salah satu contoh kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang Quran surah 7 sama ya, itu substansinya sama. Yas'alunaka 'anis sa'a ayyana mursaha qul innamal ilmu 'inda rabbi. Katakanlah ilmu kedatangan kiamat itu ada di sisi Tuhanmu. Maka intinya sama. Nanti banyak beberapa ayat yang lain juga menarasikan hal yang sama. Yang kedua, nah ada di Al-Quran tanda kehadirnya. Yang lebih banyak di hadis, meskipun diperselisihkan para ulama hadis tentang status
hadis tentang status tanda kiamat, misalnya tentang apa? Dajjal, tentang Al-Masih, Isa Al-Masih akan turun, Yesus will return, ya. Terus kemudian misalnya Pak Imam Mahdi, dan banyak sekali hadis-hadis yang menginformasikan tentang tanda-tanda kiamat. Tapi ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah, kita lihat salah satu contoh saja di Al-Quran. Ini salah satu contoh di Al-Quran tentang tanda kiamat itu. Ya sudah dekat. Apa itu? Surah 27, An-Naml, ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat. Ya, jadi kalau kiamat sudah tiba, kehancuran ketentuan alam sudah dekat tiba, itu nanti akan ada dabbah. Dabbah ini apa? Wallahu a'lam. Yang jelas terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan binatang melata. Nah itu, tapi binatang ini atau dabbah ini bisa bicara. Mereka mengatakan, inilah saatnya tiba, di mana kalian manusia umumnya tidak percaya ini. Nah, itu sekali lagi ini menjadi banyak variasi pendapat berdasarkan hadis dari ayat ini, ya. Tafsiran dari hadis-hadis Nabi tentang ini itu berbagai macam. Tapi yang pasti ada yang memang menjelaskan, tapi ada yang spekulatif saja. Maka lebih baik kita kita fokus untuk meyakini bahwa kiamat memang pasti tiba. Ya, sedang saatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah, yang pasti hari kebangkitan, hari kiamat dimulai apa yang disebut sebagai peniupan. Ya, peniupan. Salah satu contoh ayatnya ini juga beberapa kali disebut di Al-Qur'an, misalnya di surah 39 ayat 68 ayat mengatakan fa idza nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah tsumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Silakan. Dan bumi padang mahsyar menjadi 68 dulu. 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Nah, ini kiamat. Nanti ada mulai tiupan sangkakala. Ketika kita masih SD belajar tentang rukun iman percaya kepada malaikat. Itu umumnya disebut 10 malaikat. Salah satunya Pak Israfil, itu yang meniup sangkakala. Nah, ayatnya ini tidak menyebut malaikatnya ya, namanya ya. Karena malaikat itu enggak disebut di Al-Qur'an kecuali Jibril, Mikail, Malik, Zabaniyah. Itu 4 nama malaikat aja itu. Yang lain itu seperti Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, itu enggak disebut. Nah, di situ malaikat peniup kemudian ketika meniup, Allah menyatakan, tiupan sangkakala sekali, matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ada yang nggak mati. Ya kan? Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Berarti nggak mati semua ini. Yang nggak mati itu, kira-kira siapa itu, Mas? Sedikit. Semua mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang nggak mati ini, kira-kira ini? Ya malaikat yang niup gitu loh. Nanti kalau malaikat niupnya mati nanti gimana? Nggak ada yang niup lagi gitu. Yang kedua kan, maka salah satu tafsirnya yang dimaksud yang dikehendaki oleh Allah itu ya malaikat yang niup itu. Kenapa? Dia punya tugas untuk niup. Yang kedua terjadi kebangkitan, gitu kan? Maka disinilah setelah banyak sekali surah di Al-Quran yang menjelaskan tentang peniupan atau tentang terjadinya kiamat ini fenomenanya ya. Misalnya surah Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'ah mal-qari'ah yauma yakuna kal-farashil mabthus wa ma adraka mal qari'ah ya. Demikian juga Al-Haqqah. Nah, demikian juga di surah misalnya At-Takwir idza syamsu kuwirat, banyak itu ayat tentang bagaimana kejadian kiamat itu terjadi. Nah, kira yang pasti semua pada akhirnya akan selesai, akan binasa. Nah, maka dimulailah episode kehidupan perjalanan menuju keabadian setelah kebangkitan itu apa? Setelah peniupan kedua, apa yang disebut sebagai mahsyar. Nah, ayatnya itu Mas. Surah 39 ayat 69 ini. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq
Wahum la yuzlamun. Silakan. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan-buatan mereka diberikan kepada masing-masing, nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Bumi padang mahsyar. Perhatikan kata bumi padang mahsyar. Mahsyar. Mahsyar artinya tempat kumpul. Bukan padang Arafah ya. Arafah yang di Mekah bukan. Mahsyar, tempat kumpul. Disebutnya bumi padang mahsyar. Loh, katanya buminya hancur. Katanya langitnya juga hancur. Kok ada bumi padang mahsyar? Nah, jawabannya di surah 14 ayat 48. Ini. Jawabannya apa yang dimaksud dengan bumi padang mahsyar itu. Allah berfirman di ayat ini, yauma tubaddarul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ayo, 14:48. Ya, sebentar. Surat 14 Ibrahim ayat 48. Ya. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa. Iya. Jadi yang dimaksud bumi di sini bumi yang baru. Karena di ayat dikatakan pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang baru, itulah kehidupan mahsyar dimulai. Manusia yang pernah hidup semuanya dibangkitkan. Ya, untuk apa? Untuk menghadap Tuhan, untuk menerima keadilan, menghadapi mahkamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah nanti berlaku ketentuan yang namanya syafaat. Ya, syafaat itu mulai berlaku di mahsyar ini. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berhak mendapat syafaat dan siapa yang diberi izin memberi syafaat, semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti Al-Quran menggunakan kata syafaat untuk dua hal. Satu yang disebut syafaat al-madhmumah, syafaat yang keliru, yang salah, yang buruk, nggak berlaku di akhirat. Contohnya begini, kenapa ada ayat mengatakan dan takutlah pada hari di mana tidak diterima syafaat. Itu maksudnya syafaat yang seperti di dunia ini. Contohnya apa? Contohnya kalau ada seorang yang bersalah, kemudian si hakim tahu bahwa yang terdakwa adalah saudaranya. Kemudian hakim memberi keputusan dengan memberi syafaat, didiskon atau malah nggak dihukum. Wah, saudaraku, gak enak, nggak tak hukum lah. Itu namanya dia memberi syafaat, si hakim ini. Tapi itu nggak berlaku di akhirat yang model seperti itu. Yaitu apa? Jenis syafaat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Nggak berlaku di dunia. Di akhirat, maaf. Kalau di dunia kan bisa berlaku. Contoh misalnya kalau saya punya jabatan di kementerian misalnya, terus ada orang ingin masuk tes pegawai di kementerian, ini orang kebetulan kerabat saya. Maka saya bisa beri syafaat meskipun dia nggak masuk sebetulnya. Nah, yang seperti itu di akhirat nggak berlaku. Di akhirat yang berlaku hanyalah bentuk syafaat yang diizinkan oleh Allah, maka siapa yang akan memperoleh dan siapa yang akan diberi izin memberi, itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga nanti ada 3 golongan ya di mahsyar ini. Saya kira nggak usah kita bahas ini. Nah, agak panjang ini di surah Al-Waqi'ah. Baik, kita lanjut. Nah, di mahsyar itulah manusia kemudian berduyun-duyun semuanya ya. Ini hadisnya luar biasa, menarik sekali. Kalau Bapak Ibu nanti mau melajari itu bagus sekali ya. Betapa sangat posisi kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa sekali. Bagaimana Nabi kita itu mencintai umatnya itu nggak hanya di dunia, tapi termasuk kelak di akhirat. Itu dimulai dari syafaat ini, gitu ya. Nah, kemudian manusia sebelum menghadapi proses menghadapi keadilan si Allah itu dimulai dari memberikan catatan ya atau hisab. Ini mari kita lihat surah 17 ayat 14. Allah berfirman, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, bacalah kitabmu, maksudnya kitab itu kitab catatan amalmu, bukan kitab Al-Quran ya. Ini konteksnya di akhirat. Bacalah catatan amalmu. Kamu sendiri deh yang hitung.
Kalau yang lain nanti kan kamu curiga, suudzon, jangan-jangan yang kelewat. Ini mesti yang baca bener nggak gitu. Nah, maka kemudian ini surah 18 ayat 49 ini berisi ekspresi orang-orang yang ketika di dunia durhaka melihat catatan amalnya gitu. Dia kaget banget itu. Digambarkan di ayat ini. Wa wuziyal kitab fatrul mujrimin yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Silakan Mas. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Nah, Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Jadi kalau toh kemudian akhirnya orang itu mendapat balas, yuk karena perbuatannya, bukan karena Tuhan ingin zalim gitu ya. Semuanya tertulis. Nah kalau sekarang aja ada CCTV, sekarang aja ada banyak teknologi yang bisa menjelaskan bagaimana catatan amal itu bekerja. Kan sekarang udah ada chip-chip yang bisa kalau dibawa orang bisa merekam semuanya gitu kan. Apalagi ini teknologinya Allah dengan malaikat. Maka pasti itu semua nanti akan ditayangkan ulang gitu. Ini catatanmu, ini video hidupmu, kamu lihat sendiri lah, nanti hitung-hitung sendiri situlah kira-kira gimana, layaknya kamu masuk mana, golongan yang mana lah kira-kira begitu ya. Nah ini kemudian, nah setelah selesai, mudah-mudahan kita diberikan hisab yang mudah ya, hisaban yasir, doa kita seperti itu, maka belum cukup, karena kalau catatan, catatan ya, dan juga perhitungan, itu hanya bicara kuantitas amal, tapi belum bicara kualitas. Nah, untuk memastikan apakah amal yang banyak itu berkualitas, maka perlu ditimbang. Maka namanya mizan. Nah, itu timbangan. Pak Ustadz. Oke. Maaf nih saya potong. Tadi saya kelupaan di awal kajian ini bahwa agendanya mungkin kita coba 1 jam Pak Ustadz kajian, lalu setengah jam terakhir mungkin untuk tanya jawab, gimana Pak Ustadz? Iya, oke. Ini sebentar lagi, 5 menit lagi selesai nih Mas. Oh ya. Ini udah mau selesai nih. Udah selesai nih. Ya, ini contoh ini mizan. Wal waznu yauma idinil haqq. Ya. Timbangan di akhirat itu anak timbangannya al-haq, kebenaran, ya kan? Maka kemudian dikatakan apa? Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, dia rugi. Ya kan? Maka kemudian apa? Nanti kalau dalam perspektif ini, timbangan amal itu bukan ini amal baik, ini amal buruk ditimbang, enggak gitu. Tapi ini ada timbangan, anak timbangannya namanya al-haq, terus amal baiknya ditimbang. Amal buruknya enggak ditimbang, buruk kenapa harus ditimbang? Sudah otomatis buruk kok, gitu ya. Maka kemudian apa? Di akhirat itu ada orang yang enggak ditimbang sama sekali amalnya, kenapa? Enggak punya amal baik. Nah, na'udzubillahi min dzalik, kenapa? Maka di Al-Qur'an ada fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Oke. Satu lagi. Nah, itu setelah mizan ada namanya sirat. Sirat artinya, ini ayatnya ya, mengatakan itu adalah jembatan yang melintang di atas neraka yang menghubungkan orang menuju surga. Jadi setelah diberi catatan amal, kemudian mizan, maka kemudian ada yang disebut sirat. Nah, sirat ini sering kita pahami secara keliru dengan mengatakan seperti titian rambut dibelah 7. Seperti pedang tajamnya, enggak ya. Sirat itu dari segi bahasa artinya jembatan yang luas lagi lurus. Maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu sirat namanya. Nah, keadaan sirat itu masing-masing orang berbeda. Ada orang yang jembatannya luas, lurus dan penuh cahaya. Maka berjalanannya sangat mudah sampai dia ke surga. Tapi ada orang yang kemudian apa? Ada yang kemudian kesulitan dan ada mengalami kesulitan. Oke, nanti mohon ditadaburi ini. Nomor ayat sudah saya sebut. Nah terakhir, ini sudah fase akhir. Akhirnya manusia akan semuanya digiring. Ini rombongan-rombongan akhirnya dikumpulkan bersama untuk kemudian rombongannya menuju surga atau menuju neraka. Maka kita berharap bahwa, boleh dibaca ini Mas Riki, surah 39-1 ini. Maka namanya Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha dan seterusnya.
Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Yang 73 langsung loncat, yang 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Iya, mudah-mudahan teman-teman dari grup kajian Kamis ini, Stavanger ini, nanti semua satu rombongan untuk menuju surga. Ya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Karena sudah amin tuh sudah selesai, maka terima kasih. Nah, pas toh udah selesai itu ya. Baik, pas mungkin sekali Pak segitu. Ustadz. Oke. Monggo Mas Riki, silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Kajiannya sangat-sangat menarik karena ini merupakan topik yang terkadang kita sebagai manusia itu sering terlupakan. Tapi ternyata setelah Pak Ustadz tadi bilang bahwa relativitas waktu Allah itu, hidup kita di dunia ini itu cuman 1 jam, 1,5 jam gitu. Jadi itu kecil sekali gitu kan. Dan itu yang harus selalu kita ingat, bahwa hidup di 1,5 jam itu, 1 sampai 1,5 jam kita di dunia itu, kita bisa melakukan apa nih untuk investasi kita nanti, terutama setelah kita wafat. Gitu. Tapi juga apa yang kita bisa perbuat sehingga kita bisa maksudnya tetap berada di jalan Allah ketika hidup. Tapi yang terpenting nanti setelah kita lewat 1-2 jam kita hidup di bumi ini, apa nih yang harus kita persiapkan dari sekarang? Oke, ini kayaknya sekarang udah ada beberapa yang ingin bertanya nih Pak Ustadz. Silakan mulai dari Bang Teddy. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustadz, ini materinya luar biasa. Saya rasa memang perlu ada serial berikutnya Pak Ustadz. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa saat di alam barzah itu, jadi kalau yang namanya jasad ini sudah tidak ada lagi artinya. Tapi yang saya pernah dengar dan baca bahwa Nabi itu pernah mendengar siksa kubur dan pernah berdialog juga dengan yang dikubur. Terus juga kita kalau masuk kuburan selalu baca Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu bagaimana Ustaz? Oke, waduh, luar biasa ini Bang Teddy itu. Pertanyaan yang luar biasa ya, betul sekali itu. Memang betul, ada sumber hadis yang sahih ya menyangkut seperti itu. Nah, para ulama menjawabnya bagaimana? Begini. Rasulullah ingin menunjukkan termasuk kenapa kita dianjurkan ziarah kubur ya. Padahal rohnya kan nggak di situ. Ya, bukti nggak di situnya di mana? Buktinya kalau kemudian di sana ada satu kuburan ya, terus kemudian digusur untuk tol, untuk bikin mall, ya selesai itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok kemudian Nabi mengajarkan ada etika kalau kita masuk kubur, melewati kuburan kita berdoa Assalamualaikum ya ahlal kubur antum salafan wa insyaallah bikum lahikun. Itu kan doanya gitu. Salam sejahtera wahai ahli kubur semuanya, kalian sudah duluan, kami pada giliran juga akan nyusul. Itu etikanya. Demikian juga kalau kita misalnya ke Raudhah ya, ke makam Nabi, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal kan ruh Nabi nggak di situ sebetulnya. Nah, jawabannya adalah satu-satunya tempat yang dimungkinkan kita untuk kemudian menyampaikan komunikasi kita dengan orang yang meninggal, itu tempat dimakamkannya jenazah itu. Itu, ya kan? Maka kemudian kita kemudian diberikan satu petunjuk etikanya seperti itu. Tapi jangan dianggap bahwa ruhnya ada di dalam tanah itu, nggak ada. Kalau dibongkar ya nggak ketemu. Ada dimensi lain, di mana dimensi lain itu, ya di alam barzakh itu, salah satu pintunya kira-kira yang bisa menghubungkan kita masih hidup, ya menandainya apa? Tempat jasad dikuburkan. Nah, itulah mengapa diatur etikanya sedemikian rupa supaya tidak sembarangan.
ya. Sehingga kemudian hadis-hadis yang menceritakan bahwa ketika Nabi sedang lewat kuburan terus berhenti, ada juga hadis di sebuah sumur di mana orang-orang musyrik yang meninggal dikuburkan di situ, Nabi berhenti dan bertanya, sudahkah kamu bertemu dengan janji Tuhanku? Kalau aku sudah percaya. Nah, gitu sahabat kaget, ya Rasulullah, Anda bicara dengan orang meninggal, gitu kan? Apa jawaban Nabi itu? Dia mendengar juga yang kita katakan, tapi dia tidak bisa kita dengar jawabannya. Maka kalau kita mengucapkan salam, Mbak Teddy ziarah kubur, mengucapkan salam, Assalamualaikum wahai Bapak, dengar beliau dan jawab, tapi jawabannya nggak bisa kita dengar. Kalau dengar pasti malah kabur, ya tahu. Mas gitu. Assalamualaikum ya kubur. Waalaikumsalam. Ini kabur mesti kira gitu. Maka salam itu ada 3. Salam yang wajib kita jawab. Nah, Mas Riki ngucapin salam, kita jawab. Ya tahu, karena kita di majelis. Ada salam yang nggak boleh dijawab. Salamnya apa? Salamnya imam lagi sholat. Itu nggak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikuti aja makmum. Jangan waalaikumsalam. Apa kabar Pak Imam? Nggak boleh. Gitu. Ada salam yang kita nggak mau dengar jawabannya. Itu salamnya siapa? Salam kita ke ahli kubur dan mereka jawab, tapi kita nggak mau dengar jawabannya. Nah, itulah kira-kira sekelumit kenapa kemudian kita tetap menghormati, ya, tetap menziarahi, karena salah satu pintu yang menghubungkan kita dengan orang yang telah wafat itu adalah di makam-makamnya itu. Maka dalam tradisi Muslim Indonesia umumnya ya sangat menghormati makam, termasuk apalagi makam para pahlawan. Itu karena kita bisa menghormati beliau itu ya melalui salah satunya pintu itu. Tapi memang jangan berlebihan. Ya, tidak usah berlebihan terus kemudian misalnya sampai kalau kita baca di Korea Utara itu presidennya yang dulu meninggal itu dibuatkan istana sampai sekian triliun biayanya, ya enggak lah, itu buat apa juga gitu ya, artinya kurang manfaat. Tapi kalau atas misalnya ya orang-orang tua kita makamkan, kita rawat makamnya, itu bagian dari yang untuk mengingatkan kita, karena Rasulullah dan para ulama menyebutkan ziarah kubur itu pada akhirnya sunnah untuk mengingatkan kita. Nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuru, itu hadis sahihnya. Dulu aku melarang orang ziarah kubur. Kenapa? Dia minta ahli kubur, dia nyembah kuburan. Maka setelah dikasih tahu, maka sudah aku bolehkan. Silahkan kalau berziarah. Untuk apa? Salah satunya sebagai di samping mendoakan, mengingatkan kita. Kita suka nggak suka juga akan dikubur. Terima kasih Bang tadi. Jazakallah, Ustaz. Wah, iya Kom. Ini saya menyambung, kebetulan pertanyaannya mirip nih dengan Bang Teddy, Pak Ustadz. Jadi sebetulnya untuk ziarah kubur itu, kalau misalkan kita ziarah kubur atau kita di rumah itu sama aja nggak sih Pak Ustadz kalau kita ingin mendoakan seseorang yang sudah wafat gitu? Apakah ada keistimewaannya kalau kita ziarah kubur? Terima kasih. Terima kasih Mas. Tentu saja dari aspek substansi kita mendoanya sama Mas. Sama ya, antara kita mendoa di kuburannya atau kemudian di dalam rumah atau di tempat mana saja sama saja. Jadi substansi doanya itu sama-sama insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka kemudian sesekali kita menziarahi kuburnya itu salah satunya untuk mengingatkan kita. Maka sebetulnya yang penting bukan ziarahnya, mendoakannya. Itu. Ada orang jarang doain blas, sekali-kali doanya pas ziarah tok setahun sekali. Ya nggak bener itu. Kira-kira gitu ya. Yang penting itu mendoakannya, bukan menziarahinya. Gitu. Maka kalau setiap habis sholat, setiap saat kesempatan kita selalu mendoakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, itu yang penting. Nah, maka kemudian sesekali mungkin ada kesempatan kita menziarahinya, itu baik-baik saja. Tapi tidak harus ngepenke ya. Jadi itu harus, misalnya kayak ini ya, orang Jawa ini dalam tradisi misalnya sebelum Ramadan itu kan ada tradisi ziarah, itu tradisi aja. Tapi tidak harus. Kalau tidak berangkat seakan ada yang kurang dalam hidup kita, enggak harus begitu, gitu. Atau tradisi masyarakat kita di Jakarta ya, teman-teman saudara kita orang Betawi, itu ada yang namanya kan ziarah Lebaran, itu habis Lebaran kedua ketika itu setelah mengunjungi tetangga-tetangga yang dikunjungi yang meninggal, ya itu bagus saja untuk mengingatkan. Tapi jangan sampai kemudian malah ziarah malah berantem. Kemarin kan di Jakarta ada berantem sama Satpol PP karena apa? Nggak pakai prokes. Itu masalah juga akhirnya gitu. Wong niat ibadah malah berantem, gimana sih? Itu kan nggak pas gitu ya. Jadi intinya substansinya mendoakan. Tentang menziarahinya itu opsional saja, sangat kondisional dengan keadaan kita. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ustadz. Sekarang penanya selanjutnya silakan Kang Agus Darmawan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas tausiahnya memberikan penjelasan tentang panduan Quran terhadap siklus kehidupan manusia. Satu pertanyaan dari saya karena semua manusia akan mati. Bagaimanakah panduan Quran tentang menghadapi kematian? Artinya pengalaman kematian supaya kita tenang dalam menghadapi kematian. Terima kasih. Makasih. Ini pertanyaan simpel tapi berat nih. Berat Mas Agus. Nah, ada satu rumus yang diberikan ya kalau kita pakai kata panduan Al-Qur'an tadi ya, untuk menghadapi supaya tenang. Mari kita lihat. Bisa dibantu Mas Riki untuk melihat ayatnya di surah nomor 41. Ya. Surah 41, surah Fussilat ayatnya yang ke-30, 31. Ada dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga kamu memperoleh 30 ya. Oh ya, sorry Pak. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguh-neguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini ayat mayoritas mufasir, Mas Agus, menyebut ini fenomena ketika orang mendapat anugerah husnul khotimah, meninggal dalam keadaan tenang. Yaitu apa? Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Robnya adalah Allah, kemudian dia istiqomah, meneguhkan pendirian itu maknanya istiqomah. Summastaqamu. Jadi selama hidupnya dia istiqomah konsisten dengan keimanannya. Maka dalam bahasa ayat yang lain dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sekali-kali mati kecuali sebagai seorang yang berserah diri muslim kepada Allah. Itu yang dimaksud istiqomah gitu ya. Tidak pernah melepas pun sedetik pun keimanannya kepada Allah, istiqomah. Maka di situ malaikat akan turun dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Artinya apa? Jangan kamu khawatir, jangan takut. Maksudnya apa? Takut atau khawatir menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Kondisi alam barzah nanti di akhirat, jangan takut, jangan khawatir. Tapi juga jangan sedih meninggalkan keluarga yang masih di dunia. Kenapa? Lanjutan ayatnya tadi sudah juga dibaca 31. Kamilah. Ketika Allah menggunakan kata kami, itu maksudnya diantaranya para malaikat yang turun tadi. Kamilah yaitu Allah bersama para malaikatnya lah yang akan menjadi pelindung kalian di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat nanti. Itu. Maka jawaban Al-Quran, petunjuk Al-Quran agar kita cukup memiliki semacam kekuatan, ya, semacam prasangka baik sehingga kita menghadirkan ketenangan menghadapi peristiwa kematian. Teruslah istiqomah dalam kebaikan-kebaikan kita. Teruslah kita berusaha menjadi orang-orang yang istiqomah. Maka saya kira apa yang dilakukan kita ini di kajian Kamis ini yang dimulai dari Ramadan, ya, terus kemudian kita teruskan ini salah satu bukti kita mencoba untuk istiqomah. Itu. Karena kalau orang rajin di bulan Ramadan, biasa banyak temannya, wajar itu Ramadan rajin gitu. Tapi kalau di 11 bulan di luar Ramadan tetap rajin, itu baru luar biasa. Namanya istiqomah. Nah, dan saya yakin teman-teman di kajian Kamis ini orang-orang yang istiqomah. Nah, kelihatan orang istiqomah itu kelihatan. Kalau ngaji itu agak ngantuan gitu loh, itu istiqomah itu biasanya begitu. Terima kasih Mas Agus, makasih. Terima Oke. Di mute. Mas Riki tadi ke-mute. Kedengeran tadi. Nah, masih gak ke-mute kan? Buka dulu Mas, masih ke-mute Mas. Nah, ada. Ya, baru dengar, baru masuk. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Uni Jola, silakan Uni Jola. Ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Ya, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau supaya tenang dalam menghadapi kematian, maka kita harus istiqomah. Saya bekerja di rumah sakit, Pak Ustadz, dan saya sering melihat di sini. Jadi saya sering melihat pasien-pasien yang notabene adalah bukan Muslim. Bagaimana mereka dalam saat-saat terakhirnya menuju kematian. Dulu waktu saya di Indonesia itu sering dikatakan kalau kita orang kafir atau tidak orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman itu akan mengalami kesulitan dalam saat-saat terakhirnya. Tapi lucunya selama banyak sekali pasien-pasien yang saya lihat di sini pada saat menuju kematian itu dan saat menarik nafas terakhir itu tidak seseram seperti yang saya dengar di Indonesia, di mana mereka smooth aja, Pak Ustadz. Jadi kita bisa melihat itu nafas terakhirnya, tapi nggak seperti yang diceritakan bahwa mereka akan kesulitan atau ini. Justru dari pasien yang pernah saya lihat di Indonesia malah lebih mengerikan, dalam tanda kutip lebih sulit menghadapi saat terakhirnya dibandingkan dengan pasien-pasien yang saya temui di sini. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, terima kasih Uni. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Memang di Indonesia ini banyak dramatisasi ya. Ya, termasuk akhirat tuh banyak didramatisasi gitu ya. Maka kemudian kita kembali kepada bagaimana penjelasan agama yang sebenarnya lah. Nah, ini dramatisasi karena memang kadang-kadang dramatisir itu menarik untuk diomongkan, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Jadi begini, hakikat seseorang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan kesakitan atau dalam keadaan yang menyenangkan, itu yang tahu hanya Allah. Dan tidak bisa dilihat dari segi lahiriahnya. Gitu. Tidak bisa dari segi misalnya dengan tenang, ya misalnya gitu. Itu berarti otomatis orang ini bahagia. Belum tentu. Tapi yang meninggalnya misalnya karena dibunuh, atau karena mungkin kecelakaan, atau karena misalnya kena bencana alam sehingga tidak dikenali bahkan jenazahnya, itu juga tidak bisa disimpulkan, atau termasuknya kena COVID ya, nggak bisa disimpulkan bahwa dia su'ul khotimah. Karena apa? Ini fenomena ruh. Maka di Al-Quran itu ketika menjelaskan orang sakaratul maut, ini mari kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya dulu. Surah nomor 16, Mas Riki, surah nomor 16. Ayat yang ke-32 ya. Ini contoh ayat yang menjelaskan tentang orang yang husnul khotimah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ini untuk orang yang baik. Jadi ruhnya disambut, tapi tidak diceritakan bagaimana keadaan mereka ketika sakaratul maut. Apakah mengalami kesakitan atau tersengal-sengal. Itu biasanya menyimpulkan itu terlalu sering nonton itu sinetron di TV-TV kita dulu itu. Karena ada tayangan apa itu, Hidayah, ada tayangan siksa kubur, itu kan. Itu dramatisasi dari sutradara itu ya. Kalau Al-Quran mengatakan untuk orang baik itu diwafatkannya, maka malaikat menyambutnya. Maka para sahabat Nabi itu meninggalnya macam-macam. Ya kan? Kita ambil contoh misalnya, ada sahabat yang oleh Rasulullah dikatakan mubasyaratan ilal jannah, langsung masuk surga tanpa hisab. Itu meninggal yang normal cuma satu, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi selebihnya itu meninggalnya, Masya Allah, Umar bin Khattab dibunuh ketika sholat subuh. Utsman bin Affan dipenggal ketika sedang menghadapi demonstran. Ali bin Abi Thalib sama, dibunuh ketika sedang sholat subuh. Demikian juga para nabi, ada yang Zakaria alaihissalam digorok belah. Riwayat mengatakan demikian. Dan seterusnya. Jadi fenomena lahiriah seseorang ketika meninggal tidak bisa menjadi ukuran. Termasuk di hari tertentu, misalnya meninggal di hari Jumat, belum tentu dia orang baik. Kalau meninggalnya memang selama hidupnya orang jahat, meninggal hari apapun dengan cara apapun, termasuk yang meninggal misalnya di tanah haram, belum tentu orang baik juga. Nah, tapi juga kemudian yang meninggal di tanah tidak haram, di Eropa juga belum tentu orang jahat. Nah, ini sepenuhnya yang mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana saudara kita yang notabene mereka non-Muslim menghadapi meninggalnya dan bagaimana nasibnya? Nah, jawaban Al-Quran apa? Laisa laka minal amri syai'un.
Bukan urusan kamu, wahai manusia. Untuk orang yang seperti semuanya itu urusannya Allah, itu domainnya Allah. Nah kita itu ya jangan magang jadi Allah itu loh. Salahnya kita itu banyak orang magang jadi Allah. Itu sok nilai imannya orang, sok nilai memastikan nasib orang di akhirat. Tidak boleh ya. Jangan magang jadi Tuhan dan jangan jadi panitia akhirat. Nah, panitia akhirat itu yang apa? Yang megang daftar ini siapa masuk surga, ini siapa masuk neraka. Terus dikasih tahu kamu surga, kamu neraka. Enggak lah. Itu semua kata Al-Quran apa? Ini surah 3 ayat 128 ya. Bukan urusan kamu wahai Nabi dan wahai manusia. Apakah manusia itu akan kuterima tobatnya atau akan aku adab? Itu sepenuhnya urusan aku. Maka dalam prinsip keyakinan Ahlus Sunnah, ya mayoritas kita itu meyakini meskipun orang itu menurut kita lahiriahnya jahat, kafir, tapi kalau Allah mau ampuni bisa. Allah kok namanya ya meskipun maka Nabi Isa alaihissalam ini menarik sekali. Nabi Isa ketika beliau ditanya oleh Allah di akhirat itu jawabannya apa? Atas umatnya dalam tanda petik kaumnya lebih tepatnya ya yang menuhankan dia itu apa kata Nabi Isa jawabannya? Bisa bantu saya Mas Riki, surah nomor 5 surah Al-Maidah ya ayatnya yang ke 118. Allah berfirman begini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat nomor 5 Al-Maidah ya, Pak Ustadz ya? Ya, ayat 118. 118 ya. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Oke, pelan-pelan ya. Nabi Isa itu ketika ditanya oleh Allah, ini 116-111-nya, wahai Isa, apakah engkau yang menyuruh untuk manusia itu supaya menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Maka Isa menjawab, tidak ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan itu. Yang kuajarkan apa? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi kan ada orang yang menganggap sebagai pengikutnya, kaumnya yang tetap berakidah seperti itu. Maka kemudian Nabi Isa jawaban di hadapan Allah apa? Jika engkau ingin menyiksa, mengadab mereka, ya terserah engkau ya Allah. Itu hambamu juga kok. Itu hambamu juga, milikmu juga. Itu terserah. Mau diapain terserah engkau, milikmu sendiri ya. Itu kan sama-sama yang dimiliki juga, maka nggak berak protes. Apalagi nggak sesama dimiliki itu nggak usah saling menilai. Nah, yang menarik ketika Nabi Isa mengatakan, jika engkau ingin mengampuni mereka, ya Allah, yang cocoknya kan mestinya ya, Nabi Isa mengatakan yang cocok, mestinya Nabi Isa berkata, jika engkau ingin mengampuni mereka, engkau maha pengampun. Itu cocok. Tapi ternyata di ayat ini Nabi Isa nggak bicara begitu. Beliau katakan apa? Jika ingin engkau ampuni mereka, ya Allah, engkau maha bijaksana, lagi maha perkasa. Pertanyaan kita, kenapa Nabi Isa tidak mengatakan engkau maha pengampun? Padahal jika engkau ingin mengampuni, jawabannya adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang musyrik, menyekutukan Allah, menganggap Tuhan lebih dari satu, itu dosa syirik, tidak diampuni. Menurut aturannya. Itu. Tapi karena manusia itu milik Allah, ya kan? Maka dan Allah maha bijaksana. Maka meskipun menurut aturan nggak diampuni, kalau Allah ingin ampuni, ya bisa saja. Maka judulnya engkau maha bijaksana. Saya kasih contoh gini, Uni Yola ya, kasih contoh nih. Kalau misalnya Uni punya restoran nih, restoran Padang, misalnya gitu ya, itu ada aturan ditulis. Bunyi aturan itu buka jam 10, tutup jam 10 malam. Ya, itu aturan yang dibuat oleh siapa? Owner, pemilik sendiri. Tapi suatu saat kita telepon ke manajemen itu, tolong hari ini bukanya jam 9 ya. Kenapa bos? Karena ada teman-teman ingin makan-makan di situ, sarapan di situ. Maka akhirnya kita buka jam 9. Itu kan menyalahi aturan. Wong mas aturannya jam 10 kok nyuruhnya jam 9. Tapi apa ada orang yang mengatakan itu salah? Tidak ada. Kenapa? Karena pemilik. Nah sama, kita itu dimiliki oleh Allah. Maka meskipun Allah dalam tanda petik tidak sesuai dengan yang ditetapkan, ya tidak masalah. Nggak ada orang yang berhak untuk mengatakan, kamu salah ya Allah, nggak konsisten. Nggak ada. Karena semuanya mutlak milik Allah. Maka tadi, urusan aku, mau tak ampuni atau mau tak siksa, urusan aku. Disinilah manusia dituntun untuk kita rendah hati. Untuk tawadhu. Sesolih apapun, jangan kita merasa berhak surga.
Tapi seburuk apapun, jangan kita hakimi dia pasti masuk neraka. Karena apa? Semuanya itu menjadi prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mengingatkan harus tawassaw bil haq wa tawassaw bil. Tapi kalau menghakimi itu melampaui batas. Karena itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Uniola. Terima kasih. Jazakallah khair, Iya. Ustaz. Oke. Ya, berikutnya Pak Ustadz dari Wibi. Pertanyaan dari Wibi, silakan Wibi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini saya kebetulan belajar ilmu bumi, ilmu geologi. Saya tertarik sekali dengan runutan kejadian-kejadian yang ada di Al-Quran, kayak misalnya kapan makhluk pertama itu ada di bumi, kemudian ada juga Azazil yang menghabisi makhluk tersebut, kemudian ada Adam sebagai manusia pertama. Jadi milestone ini itu kapan sebenarnya terjadinya, Pak Ustadz? Kalau misalnya dari sains nih, kalau bumi terbentuk beberapa triliun tahun yang lalu, tapi mungkin bisa dihidupi oleh makhluk sejenis manusia mungkin ratusan juta tahun yang lalu, seperti itu. Okay. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebut setelah kiamat atau pada saat kiamat bumi hancur, terus manusia berpindah atau ruh ya berpindah ke bumi yang lain gitu, dalam tanda kutip. Apakah itu kiasan atau benar gitu, sebenarnya real? Dan saya ngebayanginnya masih di dalam universe, galaksi yang sama atau seperti apa ya Ustaz? Ya itu aja. Oke, terima kasih. Iya. Mas Wibi, pas nanya kok kelihatan sedih, kenapa Mas? Awalnya Pak? Kok kelihatan sedih, kenapa? Oh, enggak sih. Oh, ini gayanya atau memang sedih, lagi sedih? Ini saya kira lagi sedih atau menghayati ayat. Yang semangat ya Mas. Semangat ya. Semangat. Iya. Oke. Baik. Di ayat-ayat Al-Quran, mari kita lihat ya. Sekarang contoh saja. Allah berfirman gini, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa. Nah, 6 masa itu apa saja? Dan tadi apakah ini kemudian bertentangan dengan hakikat sains yang menyebut itu usia sekian juta tahun, triliun tahun bahkan. Mari kita lihat penjelasan sedikit dari Al-Quran rinciannya. Kita lihat, Mas Bibi mungkin bisa bantu saya kalau ada mushaf di situ. Coba lihat surah nomor 79. Surah nomor 79. Ya. Namanya adalah surah An-Nazi'at. Surah 9, dimulai dari ayat yang ke-27. Ada Mas? Ada mushaf di situ? Ada Ustaz. Oke, boleh. Dilihat dari kantor. 79 ayat 27 ya. Ya. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ya, nomor 1, periode pertama dari 6 masa itu, 6 periode Allah bangun langit. Berikutnya ayat 28. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Iya, Allah kemudian meninggikan bangunan langit itu dan menyempurnakan ciptaan langit itu. 29-nya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya benderang. Oke, maka di periode ketiga itu diciptakanlah benda-benda angkasa. Bintang-bintang termasuk matahari, ya. Karena ada bintang, ada matahari, maka kemudian ada siklus malam dan siang. Oke, berikutnya 30. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Iya, setelah itu bumi dihamparkan. Inilah periode keempat. Allah ciptakan khusus bumi kita. Nah, pertanyaannya, bumi ini apakah yang dimaksud planet bumi, planet ketiga dari susunan tata surya kita, atau ada hal yang lain? Nah, ini yang ulama belum sepakat ini. Tapi yang pasti sementara pendapatnya mengatakan yang dimaksud planet bumi atau bumi yang di dalam Al-Quran adalah bumi yang ditinggali oleh
jenis makhluk Tuhan yang bernama manusia ini. Nah, ini periode keempat, Allah menciptakan bumi. Kelimanya, berikutnya. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Nah, kita tahu juga, nanti tolong dikoreksi Mas Yubi, bahwa 80% planet bumi kita adalah air. Yang diciptakan oleh Allah di planet bumi kita pertama adalah air. Pertanyaannya, kenapa air? Jawabannya nanti di ayat yang lain. Surah 21:30. Allah bilang begini, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, itulah maka kemudian ini menjadi sumber kehidupan. Diciptakanlah air. Nah, dengan adanya air, maka kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai pembentukan. Ya kan? Apa kemudian akhirnya apa? Nah, ayat yang berikutnya 32 itu, ini periode yang ke-6. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Iya, akhirnya kemudian ada lembah, ada sungai, dan ada gunung kemudian. Nah, itulah kemudian akhirnya apa? Terjadi 6 periode, dan ini Al-Quran tidak menyebut berapa lama waktunya. Maka kalau saintis menyebut triliunan tahun, jutaan tahun, makna itu bisa ditampung oleh Al-Quran dengan penjelasan seperti itu. Nah, satu lagi Mas, coba kita lihat surah nomor 21 ayat 30. 21. Iya, alam tara annal ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Ya. 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Sementara ulama, termasuk ulama Muslim, saintis Muslim kita mengatakan ayat ini mengindikasikan apa yang disebut sebagai Big Bang. Nah, ayat ini mengindikasikan sebagai Big Bang. Jadi langit dan bumi tadinya menyatu. Kami pisahkan. Nah, kalau saintis yang menyebutnya ledakan kan, ya wajar. Kalau saintis umumnya kan tidak percaya Tuhan, ya udah apa-apa bilang ledakan. Tapi kalau kita sebagai orang mukmin, Tuhan yang melakukannya. Kami pisahkan. Sehingga kemudian dari itulah ada proses yang 6 periode tadi itu. Jadi sampai kemudian makhluk itu, maka benar sekali kalau Adam usianya ribuan tahun, sementara ada makhluk yang jutaan tahun usianya. Misalnya Pithecanthropus erectus, fosil-fosilnya ditemukan usianya sekian juta tahun, nggak kita ingkari. Maka betul sekali kesimpulan Mas Bibi, kita yakini Adam manusia pertama, bukan makhluk pertama. Bukan makhluk hidup yang pertama, tapi jenis makhluk Tuhan yang dianugerahi dengan kecerdasan, dianugerahi dengan tiupan ruh, itu yang paling penting, tiupan ruh. Nah, itulah Adam alaihissalam. Maka Al-Quran menyebut manusia sebagai Bani Adam. Tapi menarik sekali nih Mas Ibi, mungkin bisa diagendakan kita akan tingkat tentang bagaimana evolusi dalam perspektif Al-Quran. Mungkin akan menarik, tapi saya bisa, kalau saya teruskan panjang, bisa dimarahi Mas Riki. Ini waktunya udah habis ini, setengah jam cuma tanya jawabnya itu. Kami sebentar lagi di sini mau maghrib juga, insya Allah. Gitu. Itu menarik juga. Siap. Ya, baik. Oke. Ada satu lagi yang kedua tadi ya. Satu lagi. Tadi saya catat ada yang kedua itu tentang galaksi-galaksi yang sama. Apakah kemudian ketika kiamat itu yang disebut langit dan bumi yang baru itu adalah berada di universe yang sama? Nah, ini juga kemudian para ulama masih berselisih. Ada yang mengatakan ya akhirnya universe-nya tetap, tapi kemudian galaksi-galaksi itu yang berganti. Prosesnya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi yang kemudian disebut binasa itu hanyalah langit, bumi dan langit yang kita lihat, bukan universe secara keseluruhan. Itu pendapat mayoritasnya seperti itu. Tapi hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Nah, ini tugas Mas Wibi itu untuk terus mencoba menghayati, untuk mempelajari, untuk kemudian nanti coba kita akan kaitkan bagaimana narasi Al-Quran ketika menjelaskan masalah itu. Oke Mas, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Riki, saya kembalikan.
Masya Allah Pak Ustadz, ini benar-benar menarik sekali nih topiknya. Dan tapi sebetulnya kita udah agak sedikit lewat waktunya. Tapi apa Pak Ustadz masih berkenan untuk menjawab 2 pertanyaan pendek dari 2 peserta kajian Pak Ustadz? Kalau Pertanyaan pendek singkat. boleh, kalau pendek Ya. boleh. Ya. Ya mungkin pertama Mbak Dince, silakan pertanyaan kajian Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya istrinya Mbak Dince. Salam. Oh, sama tuh yang Mbak, oh yang muncul sampeyan gimana sih? Pak Dince nih, Pak Dince. Siap. Silakan, Mas. Ustadz, saya melanjutkan tadi pertanyaan tentang kematian karena menarik juga. Kebetulan saya pertanyaannya pendek, cuman intinya sih melanjutkan yang tentang menghadapi kematian. Karena kadang-kadang kan kita kalau di keluarga atau teman, saya pernah ada pengalaman judulnya sih mengantarkan kematian sih, gimana sih ada nggak adab-adab dalam Islam membacakan doa ketika orang dalam tanda kutip ini sedang ini kayaknya udah mau meninggal nih, udah sakaratul maut nih. Jadi ada nggak spesifik doa yang mungkin harusnya kita bacakan? Karena waktu itu kebetulan saya juga ada pengalaman sedikit. Saya cerita ke UDTD waktu di Romania. Kebetulan almarhum ini sekarang sudah almarhum, beliau Muslim tapi istrinya Kristen. Jadi itu sudah ada kabar bahwa kayaknya ini beliau ini sudah mau sakaratul maut meninggal. Jadi kita dipanggil, waktu itu nggak ada ustadz. Jadi kebetulan kita cuma diminta karena mengantarkan biar meninggal secara Islam. Jadi teman saya duduk di dekat yang beliau yang sedang sakaratul maut. Kita bacaan doa, memang waktu itu agak mencekam karena udah dingin dan beliau sudah nggak bisa apa-apa. Cuman kadang-kadang tersengal-sengal, makanya saya teringat tadi bilang ada drama-drama itu, jadi saya ingat itu. Saya bacakan la ilaha illallah, saya tutup waktu tersengal saya tutup matanya gitu, Ustaz, pakai tangan. Ternyata setelah itu kok masih ada nafasnya. Jadi gitu. Terus kita ulang lagi sampai sekitar 30 menit. Ternyata juga tetap hidup, Ustaz. Jadi tinggalnya beliau setelah 2 minggu. Jadi waktu itu nggak mati-mati ya, Mas ya? Iya. Jadi agak salah kaprah juga, makanya mungkin itu aja. Baik, makasih Mas. Ya, itu intinya rahasia Allah ya. Tapi memang ada etika, betul sekali. Kalau yang tadi substansinya, apakah ada etika kita menghadapi orang sakaratul maut? Iqra'ul Qur'an ala mautikum. Itu salah satu hadisnya. Jadi memang kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an di hadapan orang yang menjelang wafat. Nah, baca Al-Quran itu yang paling utama apa? Kan Ummul Quran Al-Fatihah. Ya kalau bisa memang kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas ya, tapi kalau enggak kita ambil yang pendek. Nah, tapi kalau kemudian serasa sudah mencekam tadi itu Mas, memang kita coba bimbing. Nah, dengan bacaan zikir. Nah, bacaan zikir jangan panjang-panjang, Allah aja. Itu. Ya, kalau panjang jangan langsung dikasih contoh Allah gitu. Jangan pakai kalimat perintah, ayo Pak, zikir. Nanti pengalaman kawan saya disuruh zikir malah yang muncul apa? Kir. Kan nggak bener itu. Makanya langsung dibimbing Allah itu. Dulu saya punya tetangga di kampung di Jawa sana itu. Lah itu yang jaga dia nggak ngerti etika agamanya kan. Nyuruhnya apa? Ayo Pak D nyebut Pak D. Malah yang keluar apa? But. Kan masalah gitu kan. Nggak benar itu, maka bimbing saja Allah terus gitu. Ya nanti bergantian, kalau masih kelihatannya masih lama, ya bergantian. Memang itu menjadi betul-betul rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ada ayatnya, Mas. Ada ayatnya gitu. Ini mohon maaf ini bocoran, ini rahasia sebetulnya itu. Rahasia ini. Di surah 6 ayat 93. Itu ayatnya bunyi begini. Walau tara idzalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarfa'u ba'd. Ya, walau taro seandainya kalian lihat ya idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, seorang pendosa yang ketika menghadapi sakaratul maut itu kemudian malaikat yang mencabut nyawa mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Jadi memang itu tapi kalimatnya mengatakan seandainya kalian melihat. Ada kaidah dalam tafsir, kalau Al-Quran menggunakan kalimat pengandaian, itu unreal. Faktanya manusia tidak akan bisa melihat hakikatnya ruh keluar. Maka pakai kata seandainya kalian lihat. Tapi sekali lagi untuk menggambarkan bahwa memang ada yang disebut sebagai
tekanan sakaratul maut. Itu ada, nggak kita kembali. Maka di surah 79 tadi itu yang kita sudah baca, itu Allah bersumpah dengan dua malaikat. Yang pertama malaikat apa? Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Garang, sadis gitu ya. Tapi juga ada wan-nasyitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itulah yang tadi husnul khatimah. Nah, ini kita kan nggak tahu sebetulnya keras dahsyatnya kayak apa. Lemah lembutnya juga seperti apa. Wallahu a'lam. Maka etikanya kalau kita muslim mas, ngadepin gitu, bacakan apa? Ayat kalimat-kalimat thayyibah ya. Allah, Allah kira. Kalau panjang la ilaha illallah nanti kita khawatirnya kalau baru sampai la ilaha terus meninggal, malah nggak pas, ya tahu? Maka bimbing saja Allah, Allah. Nah, maka kemudian sebetulnya orang itu akan menyebut ketika sakaratul maut itu kan apa yang dituhankan. Maka ada orang ketika meninggal itu yang disebut bukan Allah, malah dolar. Ya, yang ingat dolar aja kira-kira. Nah, itu masalah juga. Maka supaya kita itu istiqomah, meninggal menyebut Allah, itulah pentingnya kita untuk terus menjaga diri agar menjadi orang yang istiqomah. Terima kasih, Mas. Jazakallah, matur suwun Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ini satu pertanyaan singkat lagi, mudah-mudahan nggak apa-apa ya Pak Ustaz, dari Sakti. Satu lagi. Sakti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ali Nurdin. Mohon maaf, ini sebenarnya ini kelihatannya bukan pertanyaan singkat, Ustaz. Kalau masih diizinkan saya langsung sebutkan deh. Oke. Jadi ini berkenaan dengan surat Ar-Waqiah, Ustaz. Salah satu surat yang paling saya suka. Ketika waktu saya membaca artinya pada saat itu saya senang dan sedih. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Ini agak sedikit butuh penjelasan, Ustaz. Jadi di awal-awal ayat itu sampai dengan ayat 6 itu menjelaskan tentang proses terjadinya kiamat. Kemudian di ayat ke-7-nya disebutkan wa kuntum azwaja thalatha, ketika kita akan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu adalah golongan kanan, yang kedua itu adalah golongan kiri. Dan ada golongan satu lagi yang saya menangkapnya dengan keterbatasan ilmu saya itu adalah sebagai golongan yang sangat VVIP, sangat golongan yang sangat-sangat ditinggikan derajatnya. Dan itu menjadi kesedihan juga bagi saya pada saat itu membacanya, Ustaz. Meskipun saya pun mungkin belum tentu kita akan menjadi golongan yang kanan, yang golongan yang baik. Nah, pertanyaannya itu adalah di golongan yang ketiga ini yang disebutkan dengan wasabiqun as-sabiqun. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan ulaikal muqarrabun. Itu apakah di golongan ketiga ini, kalau kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya itu disebutkan sebagian besar yang masuk golongan ini adalah orang-orang, kebanyakan itu di awal-awal saya mengartikannya di saat-saat zaman keemasan di masa-masa Rasulullah. Tapi ada sebagian sedikit orang yang masuk golongan ini di kemudian hari. Nah, pertanyaannya, apakah di golongan yang menurut saya golongan yang very very important person ini hanya sudah tertutup, ataukah masih ada kemungkinan bagi kita masuk dalam golongan yang didekatkan tersebut, Ustadz? Makasih. Dan mungkin ya pertanyaan keduanya menyambung dengan tersebut, apa bedanya golongan kanan dengan golongan yang spesial ini, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak pendek Mas Riki, panjang ini Mas. Tapi nggak apa-apa lah. Oke ya, kita lihat sekilas saja gitu. Di surah At-Taubah, surah 9, ayat 100, itu ada redaksi ayat mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Kelompok orang terdahulu yang dari golongan muhajirin, Ansar, berarti masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya pilihan untuk hidup di masa apa. Di poin kita. Kita tidak punya pilihan untuk dilahirkan di periode kapan. Maka yakinilah periode sekarang ini kita periode yang terbaik. Nah, maka pertanyaannya, kalau betul bahwa yang dimaksud as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu itu yang VVIP tadi, nah, apakah kita punya kesempatan untuk masuk kelompok itu? Sangat punya. Terang aja Mas Asi, sangat punya. Ada 2 alasan. Alasan pertama, Rasulullah mengatakan, di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kan itu, sabiqun awalun, tanpa hisab. Maka ada seorang sahabat namanya Ukasyah, langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, tolong masukkan saya kelompok itu. Maka terus kemudian kamu masuk.
Sahabat lain telinguan, aduh, pengen juga, ya Rasulullah tolong saya juga. Maka kemudian Nabi katakan, sabakoka Ukasha, kamu udah keduluan Ukasha. Maka di buku Majmu' Syarif itu ada doa Ukasha namanya. Itu salah satu doa agar kita mendapat anugerah nanti meninggal atau di akhirat bi ghairi hisab, tanpa pengadilan. Itu alasan yang pertama. Alasannya kedua, Mas Sakti, ini lebih penting nih. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahihnya mengatakan, ana wa kafil yatim fil jannati kahataini. Aku bersama orang-orang yang melindungi, mendidik, membimbing anak-anak yatim nanti di surga itu bersama aku seperti dua jari dekatnya. Jadi kalau ingin masuk surga di kelas VVIP bersama Rasulullah, bersama orang-orang terpilih tadi itu, kita punya kesempatan itu beramal, yaitu apa? Dengan menjadi orang yang peduli terhadap anak-anak yatim. Nah, itu salah satu cara dan jalannya itu. Tapi yang terpenting sebetulnya kita istiqomah dalam keimanan kita. Itu poin pentingnya. Nanti kira-kira surganya masuk mana itu, kawan saya bilang, yang penting surga dulu deh. Mari kelasnya mana itu nggak penting, yang penting masuk surga dulu aja gitu. Malah ada kawan saya nggak pede masuk surga. Kalau saya targetnya yang penting nggak masuk neraka. Itu malah bilangnya gitu. Yang penting nggak neraka itu. Kalau urusan surga ya saya nggak terlalu berani. Tapi yang penting nggak masuk neraka aja gitu. Tapi kan nggak masuk neraka otomatis sebetulnya surga gitu kan. Tapi yang jelas itu salah satu penjelasan. Nah saran kami Mas Sakti lanjutkan mentadaburi Al-Waqiah itu. Karena itu lanjutan ayatnya menarik sekali itu ya tentang fasilitas surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya dari. Nah, kalau ada pertanyaan lanjutannya, apa bedanya golongan kalian dengan as-sabiqun? Ya itu hanya fasilitasnya saja yang beda. Al-Quran mengatakan di surah 6 Al-An'am ayat 132 begini bukunya, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang itu derajat nanti surga di akhirat tergantung amalnya. Kalau masuk surga sendiri itu rahmat Allah. Nah, itu hadis Nabi mengatakan begitu, masuk surga sendiri karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Amal kita itu menentukan kualitas di surganya kelas berapa. Nah, kira-kira gitu. Maka apapun kelasnya, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Itu. Baik, Ya, karena sudah amin, sudah selesai ya Mas? Udah amin. Udah penutup. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Karena kajiannya itu sangat menarik. Tapi sebelum ditutup, insya Allah Pak Ustadz berkenan untuk membaca doa sebelum saya menutup. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya, doa terbaik kita adalah umul kitab. Mari kita hadirkan niat kita. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang punya kesulitan, semoga Allah mudahkan. Yang punya hajat, semoga Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini merupakan kajian yang sangat menarik sekali dan saya mewakili panitia. Mohon maaf kalau misalkan ada salah juga. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah dan kurang sempurna sebagai moderator. Insya Allah kita selalu dimudahkan hidup kita dan juga insya Allah kita juga dengan adanya kajian ini kita mendapatkan ilmu baru untuk senantiasa menambahkan amal-amal kita dan senantiasa agar kita ingat bahwa ada kehidupan yang akan lebih lama setelah kita meninggal nanti. Mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, mohon izin.